Halo, para penonton setia. Selamat datang kembali di channel kami, rumah bagi kisah-kisah yang tak terjelaskan, tempat di mana misteri, legenda urban, dan cerita horor dari seluruh penjuru dunia kami telusuri dan kupas dengan mendalam. Di sini, setiap malam bisa menjadi mimpi buruk, dan setiap bisikan bisa saja berasal dari dunia lain. Pada episode kali ini, kita akan mengajak kalian menyeberangi lautan hingga ke jantung benua Afrika, tepatnya ke Nigeria, sebuah negeri dengan warisan budaya yang kaya, penuh dengan cerita rakyat dan kepercayaan mistis yang terus hidup dari generasi ke generasi. Dan di antara sekian banyak legenda urban yang beredar, ada satu nama yang selalu berhasil membuat bulu kuduk meremang, terutama bagi mereka yang pernah menempuh pendidikan di asrama sekolah-sekolah Nigeria. Nama yang tak asing lagi bagi para siswa yang pernah terbangun di tengah malam karena suara langkah yang menghantui lorong-lorong sepi. Madam Koi Koi. Sosok ini bukan hanya sebuah cerita pengantar tidur yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak. Ia adalah bagian dari tradisi lisan yang tersebar luas, legenda nyata yang telah diceritakan ulang dalam berbagai versi, dari ruang kelas yang gelap hingga forum-forum horor di internet. Sosok wanita dengan sepatu hak tinggi merah yang senantiasa mengeluarkan suara, koi, koi, koi. Setiap kali ia berjalan, suara yang menjadi pertanda bahwa malam ini, seseorang akan menjadi sasarannya. Dalam video ini, kita akan menyelami asal-usul kisah Madam Koi Koi, menggali berbagai versi ceritanya yang berkembang dari waktu ke waktu, mendengarkan kesaksian-kesaksian mereka yang mengaku pernah mengalami kehadirannya secara langsung, dan membahas mengapa legenda ini begitu membekas dalam benak masyarakat Nigeria hingga kini. Kami telah mengumpulkan potongan-potongan kisah dari berbagai sumber, mulai dari artikel lokal, blog, forum diskusi, hingga testimoni langsung dari mereka yang pernah tinggal di sekolah-sekolah asrama yang diakini menjadi tempat bersemayamnya arwah Madam Koi Koi. Semua ini kami rangkai menjadi sebuah narasi panjang yang akan membawa kalian lebih dekat dengan salah satu legenda paling menyeramkan dari Afrika Barat. Jadi, matikan lampu, pasang earphone kalian, dan bersiaplah. Karena malam ini, kita akan melangkah bersama mengikuti suara langkah Koi Koi yang misterius dan mencoba untuk tidak menoleh ke belakang. Karena siapa tahu, dia sedang berdiri tepat di belakangmu. Tidak ada yang tahu pasti kapan pertama kali nama Madam Koi Koi mulai bergaung di lorong-lorong sekolah. Tapi hampir setiap siswa sekolah asrama di Nigeria tahu legenda itu. Beberapa mengatakan cerita ini bermula pada tahun 1950-an, ketika sistem pendidikan kolonial sedang berkembang pesat di Afrika Barat. Di balik bangunan sekolah-sekolah megah peninggalan Inggris, tersembunyi kisah gelap tentang seorang wanita, seorang guru dengan penampilan mencolok dan sifat yang menakutkan. Ia dikenal dengan nama Madam Koi Koi, nama yang bukan berasal dari bahasa lokal manapun, melainkan tiruan suara langkah sepatu hak tinggi yang selalu ia kenakan. Koi, koi, koi. Begitulah bunyinya saat ia melangkah di lantai ubin atau koridor kayu tua yang berderit. Sepatu hak tinggi merah yang berkilau itu menjadi ciri khasnya. Tidak ada guru lain yang seberani itu dalam berpakaian. Madam Koi Koi dikatakan sangat cantik, anggun, dan berpenampilan modis. Ia memiliki wajah tirus, kulit coklat terang yang bersih, dan rambut yang selalu ditata rapi. Namun di balik paras cantiknya, tersembunyi hati yang dingin. Ia dikenal sangat keras pada siswa, tak segan menggunakan kekerasan fisik sebagai bentuk pendidikan disiplin. Cerita-cerita menyebutkan bahwa dia sering memukul siswa dengan penggaris, menampar tanpa alasan jelas, dan membuat banyak murid menangis karena tekanan mental yang ia berikan. Banyak siswa merasa trauma, namun tak satu pun yang berani mengadu. Di masa itu, guru dianggap otoritas mutlak, dan suara siswa jarang sekali didengar. Namun seperti dalam banyak kisah, kezaliman punya batas. Suatu hari, Madam Koi Koi melakukan satu kesalahan fatal. Dikisahkan bahwa pada suatu sore yang terik, ia menampar seorang siswi dengan begitu keras hingga telinga anak itu berdarah. Tidak ada yang tahu pasti alasan di balik amarahnya. Beberapa mengatakan si anak hanya tertawa terlalu keras. Yang lain menyebutkan ia tidak mengenakan seragam lengkap. Namun kali ini, para orang tua murid tidak tinggal diam. Aduan mulai berdatangan ke kepala sekolah, dan tekanan dari luar membuat posisi Madam Koi Koi mulai terguncang. Kepala sekolah akhirnya memutuskan untuk memecatnya. Hari itu, dengan wajah tanpa ekspresi, ia keluar dari gerbang sekolah untuk terakhir kalinya. Tapi sebelum pergi, ia mengucapkan satu kalimat yang kemudian menjadi kutukan. Kalian semua akan menyesal. Aku akan kembali. Aku akan berjalan di lorong-lorong ini selamanya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi setelahnya.
Beberapa versi mengatakan ia mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang. Mobilnya tergelincir di tikungan tajam dan menabrak pohon besar. Ia tewas seketika. Versi lain mengatakan ia mengakhiri hidupnya sendiri karena malu dan marah atas pemecatan itu. Apapun penyebab kematiannya, satu hal yang pasti, sejak saat itu, suara langkah sepatu hak tinggi mulai terdengar di malam hari. Pertama hanya terdengar samar. Lalu semakin jelas. Koi, koi, koi. Para siswa yang tidur di asrama terbangun dengan keringat dingin. Mereka saling bertanya, apakah kau mendengarnya? Apakah itu nyata? Suara itu datang dari lorong luar, berjalan perlahan seperti mencari sesuatu atau seseorang. Ada yang mengaku melihat sosok perempuan berjalan di koridor asrama. Ia mengenakan gaun panjang merah, rambut hitamnya menutupi sebagian wajah, dan sepatunya, sepatu merah mengilat, menghentakkan bunyi yang tak bisa dilupakan. Madam Koi Koi telah kembali. Legenda urban, seperti halnya mitos dalam budaya manapun, tak pernah statis. Ia berubah bentuk mengikuti tempat dan waktu, ditambah dan dikurangi sesuai imajinasi serta pengalaman kolektif masyarakatnya. Madam Koi Koi bukan pengecualian. Di Nigeria, hampir setiap sekolah asrama punya versi mereka sendiri, dan setiap versi punya nuansa horor yang unik. Di Lagos, kota metropolitan terbesar Nigeria, cerita Madam Koi Koi paling banyak beredar di kalangan siswa sekolah menengah atas yang berasrama. Salah satu kisah paling terkenal berasal dari sebuah sekolah tua di pinggiran kota, yang memiliki bangunan bersejarah dari masa kolonial. Dikatakan bahwa setiap malam Kamis, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar dari lorong Blok C, bangunan asrama perempuan yang sudah lama tidak digunakan. Para siswa yang tinggal di sekitar blok itu seringkali terbangun tengah malam karena suara koi koi yang menggema dari arah tangga tua di ujung lorong. Beberapa siswa yang penasaran mencoba mengintip, hanya untuk melihat bayangan merah melintas cepat atau mendapati pintu kamar mereka terbuka padahal sebelumnya sudah dikunci. Salah satu kesaksian paling menyeramkan datang dari seorang siswi bernama Adaora yang mengaku pernah melihat bayangan wanita berdiri di depan kaca wastafel kamar mandi, meski tidak ada siapa-siapa di sana. Di Enugu, kota di tenggara Nigeria, versi cerita Madam Koi Koi jauh lebih agresif. Di sini, dia tidak hanya berjalan-jalan di malam hari, tetapi juga menyerang mereka yang berani menantangnya. Diceritakan bahwa jika seseorang mendengar suara langkah Madam Koi Koi dan mencoba melawannya, dengan membaca doa keras-keras atau menantangnya secara verbal, dia akan muncul di balik pintu, membawa sepatu merahnya yang berlumur darah. Ada kisah seorang siswa yang mencoba merekam suara itu dengan ponsel. Saat pagi datang, siswa itu ditemukan dalam kondisi kejang-kejang, ponselnya rusak total, dan ia tidak bisa berbicara selama berminggu-minggu. Teman-temannya bersumpah mereka mendengar suara langkah Madam Koi Koi berhenti tepat di depan pintu kamar mereka malam itu. Di Abuja, ibu kota Nigeria, cerita Madam Koi Koi punya elemen supranatural yang lebih dalam. Di sini, dipercaya bahwa arwah Madam Koi Koi bisa masuk ke dunia nyata melalui cermin, khususnya cermin besar di kamar mandi atau ruang ganti. Para siswa percaya bahwa jika kamu menatap ke dalam cermin pada pukul 3 pagi dan mengucapkan kata, Koi Koi Madam, sebanyak 3 kali, maka kamu akan melihat wajahnya muncul di balik bahumu. Dan jika kamu menoleh, dia akan menarikmu masuk ke dunia seberang, dan kamu tidak akan pernah kembali. Ada cerita terkenal tentang seorang gadis yang menerima tantangan dari teman-temannya untuk melakukan ritual itu. Ia pergi sendirian ke kamar mandi sekolah, membawa lilin. Beberapa menit kemudian, jeritan terdengar keras, dan saat para guru membuka kamar mandi itu, gadis tersebut ditemukan tak sadarkan diri dengan wajah pucat dan kuku tangannya berdarah. Sampai sekarang, dia tidak pernah menceritakan apa yang dilihatnya malam itu. Di daerah-daerah pedesaan di Nigeria, legenda Madam Koi Koi sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap aturan tak tertulis di asrama. Versi ini menunjukkan bahwa arwahnya bukan hanya menakut-nakuti secara acak, tapi menghukum siswa yang tidak patuh terhadap norma atau etika sekolah. Misalnya, siswa yang mencuri makanan, tidak beribadah, atau tidur larut malam akan dihantui olehnya. Beberapa siswa mengaku mendengar suara hak tinggi berputar di sekitar tempat tidur mereka. Jika kamu membuka mata, kamu akan melihat sepasang kaki dengan sepatu merah berdiri di dekat kasur. Tapi jika kamu tetap diam dan berpura-pura tidur, suara itu akhirnya pergi. Cerita ini menciptakan efek sosial yang besar. Siswa menjadi lebih patuh, takut untuk melanggar aturan, dan saling mengingatkan satu sama lain. Dalam konteks ini, Madam Koi Koi menjadi semacam penjaga moral
yang brutal namun efektif. Setiap versi dari kisah Madame Koi Koi membawa suasana yang berbeda, kadang misterius, kadang brutal, kadang seperti entitas pembalas dendam. Namun semuanya bersatu dalam satu elemen yang sama, bunyi langkah hak tinggi yang tak bisa dijelaskan secara logika. Koi, koi, koi. Sebuah suara yang tak hanya menggema di lorong-lorong sekolah, tapi juga di alam bawah sadar para siswa yang tumbuh dengan cerita ini. Di balik setiap legenda, selalu ada mereka yang bersumpah telah melihat, mendengar, atau bahkan merasakan sendiri kehadiran sang legenda. Dalam kasus Madame Koi Koi, kesaksian dari para mantan siswa sekolah asrama di Nigeria tersebar luas. Banyak di antaranya dituangkan melalui blog, forum internet, video testimoni, bahkan thread horor di media sosial. Sebagian diarsipkan dalam cerita rakyat modern yang terus berkembang. Berikut adalah kumpulan beberapa kisah nyata yang paling terkenal, disusun berdasarkan lokasi dan kronologi waktu. Kisah pertama. Waktu itu aku baru kelas 2 SMA. Kami tinggal di asrama tua yang dikenal angker, terutama blok belakang yang katanya pernah kebakaran tapi dibangun ulang. Suatu malam, aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Kamar mandi berada di ujung lorong. Saat aku melangkah keluar, lorong gelap, hanya diterangi lampu dari ruang baca yang jaraknya agak jauh. Saat aku mendekati pintu kamar mandi, aku mendengar suara langkah sepatu. Koi, 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 lambat, teratur. Aku pikir mungkin salah satu guru patroli malam. Tapi ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku kembali berjalan, tapi suara itu mengikuti. Lebih dekat, lebih keras. Koi, koi, koi. Aku lari kembali ke kamar. Teman-temanku melihat wajahku pucat. Mereka bilang ini bukan pertama kalinya suara itu terdengar. Dan itulah malam pertama aku percaya bahwa Madame Koi Koi itu nyata. Kisah kedua. Aku pernah sekolah di sebuah SMA elit di Abuja. Di kamar mandi perempuan, ada satu cermin besar yang dilarang digunakan setelah jam 10 malam. Awalnya kupikir hanya aturan sekolah biasa. Tapi malam itu aku dan 3 temanku iseng. Kami sedang begadang untuk ujian dan butuh cuci muka. Salah satu dari kami bercanda, "Ayo coba ritual Madame Koi Koi di cermin." Kami tertawa, lalu seorang dari kami menyebut namanya 3 kali di depan cermin. Koi koi madam, koi koi madam, koi koi madam. Tidak terjadi apa-apa selama beberapa detik. Tapi tiba-tiba lampu padam. Semua gelap. Dan dari arah cermin, kami mendengar suara hak tinggi menghentak lantai. Kami berteriak dan lari keluar kamar mandi. Salah satu temanku sempat melihat bayangan wanita berdiri di balik cermin, meski ruangan itu tidak punya pintu lain. Sejak saat itu, tidak ada dari kami yang pernah mendekati cermin itu malam-malam lagi. Kisah kedua, aku pernah sekolah di sebuah SMA elit di Abuja. Di kamar mandi perempuan, ada satu cermin besar yang dilarang digunakan setelah jam 10 malam. Awalnya kupikir hanya aturan sekolah biasa. Tapi malam itu aku dan 3 temanku iseng. Kami sedang begadang untuk ujian dan butuh cuci muka. Salah satu dari kami bercanda, "Ayo coba ritual Madame Koi Koi di cermin." Kami tertawa, lalu seorang dari kami menyebut namanya 3 kali di depan cermin. Koi koi madam, koi koi madam, koi koi madam. Tidak terjadi apa-apa selama beberapa detik. Tapi tiba-tiba lampu padam. Semua gelap. Dan dari arah cermin, kami mendengar suara hak tinggi menghentak lantai. Kami berteriak dan lari keluar kamar mandi. Salah satu temanku sempat melihat bayangan wanita berdiri di balik cermin, meski ruangan itu tidak punya pintu lain. Sejak saat itu, tidak ada dari kami yang pernah mendekati cermin itu malam-malam lagi. Kisah ketiga. Di sekolahku, ada satu aturan tidak tertulis. Kalau kamu mendengar suara Madame Koi Koi, jangan pernah menoleh ke belakang. Aku pikir itu cuma mitos sampai suatu malam aku mendengarnya sendiri. Aku sedang berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Saat melewati lorong tengah, aku mendengar suara langkah. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Koi, koi, koi. Suara itu ada di belakangku. Rasanya dekat sekali. Aku ingat peringatan dari kakak kelas. Jangan menoleh. Tapi naluri membuatku ingin melihat. Aku menoleh cepat. Dan di ujung lorong, kulihat sesosok wanita bergaun merah. Rambutnya panjang menutupi wajah. Dia diam, tidak bergerak. Tapi aku bisa merasakan matanya menatapku dari balik rambut. Aku lari sekencang-kencangnya dan jatuh di tangga.
Kakiku terkilir dan sampai sekarang ada bekas luka dari insiden itu. Tapi aku bersyukur bisa lolos. Karena tidak semua orang yang melihat Madam Koi Koi bisa kembali tanpa dibawa mimpi buruk setiap malam. Kisah keempat. Ada seorang guru baru di sekolah kami yang katanya sangat sombong dan suka membentak murid. Kami bercanda, bilang dia mirip Madam Koi Koi. Beberapa minggu kemudian, guru itu tiba-tiba pingsan di kelas. Katanya dia melihat bayangan wanita bergaun merah berdiri di luar jendela kelas. Padahal jendela itu ada di lantai 2 dan tidak ada balkon. Setelah kejadian itu, dia langsung resign dan pulang kampung. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi banyak yang percaya itu ulah Madam Koi Koi. Seolah-olah dia tidak suka ada yang mengambil alih perannya sebagai penyebar ketakutan. Mungkin, dia memang masih menjaga wilayahnya sendiri. Kesaksian-kesaksian ini bukan hanya cerita seram pengantar tidur. Bagi mereka yang mengalaminya, ini adalah luka batin, ketakutan yang nyata. Apakah ini halusinasi massal? Pengaruh stres asrama? Atau, benar-benar ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika? Disinilah letak kekuatan cerita Madam Koi Koi. Ia hidup melalui ketakutan kolektif, melalui pengalaman pribadi, dan melalui mulut ke mulut yang tidak pernah berhenti berbisik. Jangan keluar malam-malam, atau dia akan datang. Di Nigeria, sekolah asrama adalah tempat yang menyimpan banyak kenangan, pertemanan, pelajaran hidup, hingga cerita-cerita menakutkan yang sulit dijelaskan. Beberapa kejadian aneh yang terjadi di sekolah-sekolah ini sering dikaitkan dengan Madam Koi Koi, baik karena kemiripan pola, waktu kejadiannya, maupun adanya suara atau penampakan khas. Berikut adalah beberapa insiden paling mencolok yang pernah dilaporkan. Pada tahun 2013, sebuah SMA perempuan di negara bagian Ogun dilanda kepanikan luar biasa. Lebih dari 20 siswi mengalami serangan panik secara bersamaan pada malam hari. Mereka semua mengaku melihat wanita berpakaian merah dengan sepatu hak tinggi di lorong asrama. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara langkah sebelum mengalami pingsan. Sekolah akhirnya mendatangkan pendeta dan imam untuk melakukan doa bersama selama beberapa hari. Para orang tua panik. Sebagian besar membawa pulang anak mereka. Media lokal melaporkan kejadian ini sebagai mass histeria, tapi penduduk sekitar punya pendapat lain. Itu bukan histeria. Itu Madam Koi Koi. Dia datang karena ada sesuatu yang dia tidak suka di asrama itu. Seorang siswa laki-laki bernama Tochuku dilaporkan hilang selama 2 hari dari sekolah asrama di Benue. Yang aneh, pintu kamarnya tetap terkunci dari dalam, dan barang-barangnya tidak disentuh. Pihak sekolah awalnya mengira dia kabur, tapi teman sekamarnya bersumpah bahwa malam sebelum hilangnya, mereka berdua mendengar suara langkah sepatu wanita berjalan mengelilingi kamar. Tochuku ditemukan 2 hari kemudian, duduk di belakang aula sekolah dalam kondisi linglung dan tidak bisa bicara. Saat akhirnya sadar, ia hanya berkata satu kalimat. Dia mencari anak yang mencuri sepatunya. Tidak ada yang tahu apa maksudnya. Di Osun State, sebuah sekolah menengah negeri dilaporkan mengalami serangkaian peristiwa aneh. Pintu terbuka sendiri, suara langkah sepatu terdengar dari atap, hingga adanya bayangan merah yang muncul di CCTV sekolah. Kepala sekolah yang awalnya skeptis akhirnya meminta bantuan tokoh agama setelah guru-guru pun mulai ketakutan. Pengusiran roh dilakukan selama 3 malam berturut-turut, dengan pembacaan ayat suci dan pengasapan. Setelah itu, kejadian aneh berhenti. Tapi, salah satu penjaga malam mengaku bahwa selama proses pengusiran, dia melihat sosok perempuan berdiri di pojok aula sambil berkata, "Kalian pikir kalian bisa mengusirku?" Sekolah ditutup selama seminggu untuk pembersihan spiritual. Salah satu cerita paling menyeramkan datang dari Delta State. Di sebuah kamar asrama yang sudah lama tidak dipakai, tiba-tiba terdengar suara langkah hak tinggi setiap malam selama seminggu. Saat staf sekolah memeriksa, mereka menemukan sepatu merah tua yang tampak sangat usang di dalam lemari terkunci. Tidak ada yang mengakui pernah menyimpan sepatu itu. Kamar langsung disegel dan hingga sekarang konon tidak pernah dibuka lagi. Beberapa siswa mengatakan sepatu itu mirip dengan deskripsi sepatu Madam Koi Koi dari cerita-cerita lama. Di salah satu SMA keagamaan di Kaduna, para siswa sering mengadakan upacara malam dengan doa bersama. Pada suatu malam, seorang siswi bernama Zainab diminta mengambil Alkitab di ruang kelas belakang. Ia tak pernah kembali. Pencarian dilakukan, bahkan polisi terlibat. Tapi tidak ada jejak. Saat teman-temannya ditanya terakhir kali melihat Zainab, mereka berkata dia berjalan melewati lorong dan suara, "Koi, Koi, Koi,"
mulai terdengar sesaat setelah dia menghilang dari pandangan. Kasus ini tidak pernah terpecahkan. Hingga hari ini, orang-orang masih meninggalkan bunga dan surat di depan ruang kelas itu, sebagai bentuk penghormatan atau sebagai peringatan. Insiden-insiden ini menambah lapisan horor pada legenda Madam Koi Koi. Meskipun sebagian orang menganggapnya hanya sebagai sugesti massal atau psikologi kolektif anak-anak asrama, namun saat peristiwa nyata mulai terjadi dan berulang, sulit untuk mengabaikan bahwa mungkin sesuatu memang berjalan di lorong-lorong itu. Koi, koi, koi. Langkah-langkah yang tidak bisa dilihat, tapi selalu bisa didengar. Setiap budaya di dunia memiliki cerita hantu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun tidak semua legenda bisa bertahan melewati waktu, apalagi tetap relevan di tengah era teknologi dan internet. Madam Koi Koi justru sebaliknya. Semakin zaman berubah, semakin banyak pula versi, meme, video pendek, dan bahkan film yang dibuat tentang dirinya. Dalam banyak versi cerita, Madam Koi Koi awalnya adalah seorang guru atau kepala sekolah yang kejam dan tidak memiliki empati terhadap murid-muridnya. Ini menjadi simbol nyata bagi banyak anak sekolah. Ketakutan terhadap otoritas. Sosoknya yang memakai sepatu hak tinggi, atribut kekuasaan dan keanggunan, berubah menjadi simbol opresi. Saat dia meninggal dan kembali menghantui sekolah, seolah-olah menjadi bentuk balas dendam dari kekuasaan yang menolak mati. Dia dulunya menindas. Kini dia abadi. Ini menciptakan ketakutan yang lebih dalam, bukan hanya takut pada hantu, tapi juga pada trauma masa lalu yang tidak selesai. Banyak orang percaya bahwa legenda Madam Koi Koi berkembang juga karena punya fungsi sosial. Di sekolah-sekolah asrama, cerita ini sering digunakan untuk mengendalikan perilaku anak-anak. Anak-anak yang bandel, suka keluyuran malam, atau melanggar aturan, biasanya diingatkan. Awas, nanti Madam Koi Koi datang. Dengan kata lain, dia berperan sebagai penjaga moral yang tak terlihat. Mirip seperti cerita hantu lain di banyak budaya, kehadirannya digunakan untuk menakuti agar orang-orang tetap disiplin. Disinilah fungsi budaya dari legenda ini, menjaga keteraturan dalam komunitas yang besar seperti asrama. Sekolah berasrama di Nigeria, terutama yang didirikan sejak masa kolonial, biasanya punya desain arsitektur tua, lorong panjang, langit-langit tinggi, suara gema, dan pencahayaan minim di malam hari. Ini menciptakan suasana yang sangat mudah memunculkan imajinasi horor. Lingkungan seperti ini memperkuat kepercayaan terhadap keberadaan makhluk, seperti Madam Koi Koi. Lorong yang sepi, suara hak tinggi, teror yang sempurna. Apalagi dengan adanya tradisi dari kakak kelas yang mewariskan cerita ini kepada adik kelas. Ceritanya terus hidup, bahkan jadi bagian dari ritus peralihan yang tidak tertulis. Psikolog menyebut fenomena seperti ini sebagai bagian dari suggestion loop. Ketika banyak orang mempercayai sesuatu, dan lingkungan mendukung terjadinya pengalaman serupa, otak bisa menciptakan pengalaman yang terasa nyata, meski tidak sepenuhnya objektif. Misalnya, seseorang mendengar cerita tentang suara sepatu di malam hari, lalu ketika ia tidak sengaja mendengar suara serupa, misalnya hewan atau lantai kayu berderit, otaknya langsung menghubungkan dengan cerita Madam Koi Koi. Namun, saat sugesti ini dialami secara massal, misalnya satu kamar mendengar suara yang sama dan merasa takut bersamaan, pengalaman tersebut menjadi nyata secara kolektif. Inilah kenapa kasus Madam Koi Koi sering disebut sebagai perpaduan antara legenda dan psikologi sosial. Menariknya, Madam Koi Koi juga bisa dilihat sebagai simbol perempuan yang tertindas, lalu bangkit dengan cara yang menakutkan. Ia dulunya dihina, dipermalukan, bahkan dibunuh. Tapi setelah mati, dia menjadi sosok yang tidak bisa diabaikan. Dalam budaya patriarki yang kuat, Madam Koi Koi seperti simbol revenge spirit dari perempuan yang ingin diakui eksistensinya. Sepatunya, gaunnya, langkahnya, semuanya adalah bentuk penegasan bahwa aku masih ada, dan kalian tidak akan pernah bisa melupakan aku. Itulah kenapa dia tidak pernah lenyap dari ingatan para siswa, bahkan setelah mereka dewasa. Kini, Madam Koi Koi tidak hanya hidup dalam cerita lisan, tapi juga berkembang di media digital. Diceritakan ulang di TikTok dan YouTube. Dijadikan karakter dalam video game indie buatan lokal. Muncul dalam film pendek dan podcast horor berbahasa Inggris maupun Yoruba. Dibahas dalam forum seperti Nairaland dan Reddit. Legenda ini seperti virus budaya yang terus beradaptasi dengan bentuk baru. Tidak lagi sekadar cerita hantu dari masa lalu, tapi jadi bahan eksplorasi kreativitas generasi muda. Dari analisis ini,
kita bisa menyimpulkan satu hal penting. Madam Koi Koi bertahan bukan karena dia nyata secara fisik, tapi karena dia nyata dalam ingatan, trauma, dan budaya kolektif. Dan selama ada sekolah-sekolah asrama di Nigeria, selama lorong gelap dan cermin kamar mandi masih ada, langkahnya akan tetap terdengar. Koi, koi, koi. Koi, koi, koi. Langkah itu terus bergema di lorong-lorong kenangan. Bukan sekadar suara sepatu seorang wanita, tapi gema dari trauma kolektif, ketakutan masa kecil, dan cerita yang tak pernah benar-benar mati. Madam Koi Koi bukan hanya legenda horor dari Nigeria. Dia adalah bagian dari warisan budaya, simbol dari perasaan tidak aman yang dirasakan anak-anak di sekolah asrama, cerminan ketakutan terhadap kekuasaan, dan suara bagi mereka yang pernah merasa diabaikan atau disakiti oleh sistem. Dan seperti semua legenda urban lainnya, Madam Koi Koi berkembang bersama zaman. Ia hadir dalam bentuk yang berbeda-beda, kadang sebagai hantu pembalas dendam, kadang sebagai cerita pelajaran, dan di era sekarang, sebagai karakter ikonik yang muncul di layar ponsel, meme, hingga film pendek horor. Tapi satu hal tetap sama, suara langkah sepatunya tak pernah benar-benar menghilang. Jadi sekarang, kami ingin bertanya padamu, apakah kamu pernah mendengar langkah di lorong saat semua orang tertidur? Apakah kamu pernah merasa dia memperhatikanmu dari cermin kamar mandi? Atau mungkin, kamu pernah tinggal di asrama yang punya cerita serupa? Kalau iya, tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Cerita-cerita dari kalian akan membantu menjaga legenda ini tetap hidup, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingat bahwa setiap kisah horor menyimpan pesan yang dalam. Dan ingat, lain kali kalau kamu mendengar suara, koi, 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 di malam hari, jangan buru-buru lari. Mungkin dia hanya ingin memastikan kamu tidak melupakan namanya. Terima kasih sudah menonton episode kali ini di channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka cerita-cerita misteri dari seluruh dunia. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa, hati-hati kalau kamu mendengar langkah sepatu di malam hari. Bisa jadi, itu Madam Koi Koi.